Nah, saudara, hari ini menjadi hari yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena hari ini kita sama-sama memperingati Hari Raya Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Natal banyak yang ingat, tapi Pentakosta jarang yang ingat. Natal bicara tentang kehadiran Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Pentakosta berbicara kehadiran Allah dalam pribadi Roh Kudus. Dan Dia yang hari ini diam di dalam kita. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Parakletos. Ya, apa sih Parakletos gitu ya? Nanti kita akan belajar. Nah, saudara, Parakletos ini berasal dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani yang memiliki sebuah arti gini. Peran seorang pendamping yang sangat kuat, setia, dan berhikmat. Ketika seorang didampingi oleh pribadi yang kuat, setia, dan berhikmat, maka yang akan terjadi apa? Orang tersebut memiliki ketenangan. Dan bicara tentang ketenangan, tidak ada satupun orang yang tidak memerlukan ketenangan. Semua kita memerlukan ketenangan, apalagi di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kita semua memerlukan ketenangan. Saudara, begitu juga dengan para murid, ketika Yesus melayani, para murid merasakan ketenangan yang begitu luar biasa. Mereka merasakan ketenangan yang begitu luar biasa karena mereka merasa Yesus menjadi pendamping, maha hadir, begitu kuat, begitu setia, begitu berhikmat, bahkan memiliki kuasa. Dan apa yang terjadi ketika Yesus katakan sama mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapa? Ada sebuah ketakutan, ada sebuah kecemasan di dalam diri mereka yang membuat mereka gelisah. Dan yang menarik saudara, di dalam kegelisahan itu, Yesus sampaikan, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, di sini kita bisa melihat ketika Yesus belum naik ke sorga, Yesus menjadi Parakletos, menjadi pendamping bagi murid-muridnya yang mendatangkan ketenangan buat mereka. Tetapi setelah Yesus katakan bahwa Dia akan pergi, dan ketika Dia katakan Dia akan pergi, Yesus pun mengatakan bahwa Yesus akan meminta seorang penolong yang lain untuk menggantikan perannya, mendampingi para murid. Dan apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama firman Tuhan dalam ayat ini. 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu, hitung tua, akan mendapat mimpi. Saudara, ini menjadi satu penggenapan dari apa yang Yesus sampaikan di Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 Yesus katakan bahwa nanti akan ada penolong yang lain, dan itu digenapi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kalau saudara perhatikan di sini ada Petrus katakan gini, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi gini, saat itu murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus, murid-murid berbahasa dengan bahasa lain, bukan bahasa yang tidak ada di dunia ini. Jadi murid-murid yang gak pernah belajar bahasa Mesir tiba-tiba bisa ngomong bahasa Mesir, dan itu sangat menggemparkan saat itu. Dan ternyata Petrus katakan bahwa ini tuh sudah digenapi sebetulnya berapa tahun? 800 tahun sebelum hari H. Sudah ada firman Tuhan menuliskan bahwa suatu hari nanti Roh Allah akan dicurahkan kepada manusia. 800 tahun. Ini hal yang sangat luar biasa. Siapa yang bisa memegang janji
tahun lalu digenapi, itu udah luar biasa. Tapi Allah memegang janjinya selama 800 tahun dan menggenapinya seperti yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Saudara, di sini kita bisa melihat pekerjaan Roh Kudus begitu dahsyat. Apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid yang ada dalam ayat ini, Petrus, tadinya dia adalah seorang yang ketakutan, tapi seketika itu juga dia menjadi seorang yang sangat berani. Petrus adalah seorang nelayan yang sangat terbatas pengetahuan Alkitabnya. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus menjadi seorang yang sangat berhikmat. Petrus menjadi seorang yang sangat paham bahwa apa yang terjadi saat itu merupakan nubuat yang telah dituliskan 850 tahun yang lalu. Inilah yang menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Lebih daripada itu, kita bisa melihat bagaimana mereka bersaksi. Bagaimana para murid setelah menerima Roh Kudus mereka bersaksi dengan begitu antusias. Bahkan setelah itu apa yang terjadi? Mereka mati sebagai martir. Mereka akhirnya mengalami satu penyiksaan karena mereka begitu setia memberitakan Injil. Dan kalau bukan karena Roh Kudus yang menopang mereka, Roh Kudus yang memampukan mereka, ini tidak akan pernah terjadi. Pekerjaan Roh Kudus begitu dahsyat, memampukan murid-murid untuk setia, berhikmat, antusias, dan berani bersaksi tentang Yesus sekalipun mereka harus menderita. Saudara, penderitaan yang para murid alami ini bukan karena kesalahan mereka. Penderitaan yang murid-murid alami ini bukan karena pelanggaran mereka, tapi karena dorongan dari Roh Kudus yang membuat mereka mampu, setia, antusias untuk bersaksi, akhirnya mereka harus mati dengan cara yang sangat mengerikan. Sangat luar biasa. Kalau kita memperhatikan kisah dari murid-murid ini, saudara, mungkin kita akan berkata, ini orang-orang hebat. Dan saya mau katakan, saudara, Roh Kudus yang membuat para murid hebat, roh yang sama juga ada di dalam kehidupan setiap kita sesungguhnya. Dan pada sore hari ini kita akan merenungkan 3 hal. Kita akan merenungkan kembali tentang keindahan Allah, keindahan kasih Allah di balik Pentakosta. Kalau selama ini beberapa kali kita ungkit, kita ulang, kita bahas kembali tentang keindahan kasih Allah di balik pengorbanan Yesus. Hari ini kita mau sama-sama renungkan keindahan kasih Allah di balik perayaan hari Pentakosta, di balik pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, saudara, kita bisa melihat menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Tadi saya katakan, 850 atau 800 tahun sebelum hari H telah dinubuatkan Roh Allah akan dicurahkan, dan 800 tahun kemudian Roh Allah dicurahkan. Di situ kita bisa mendapati, saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia menepati janjinya. Allah yang tidak lupa akan janjinya. Allah yang tidak melepaskan kendali atas kehidupan musim demi musim di dunia ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 kita ulang untuk melihat ayat ini kembali. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Wow. Saudara, kalau kita perhatikan, janji tentang juru selamat itu sudah digenapi. Betul ya? Ribuan tahun sebelum Yesus datang, Allah sudah menubuatkan bahwa akan ada satu pribadi yang menyelamatkan dunia. Janji tentang juru selamat sudah digenapi. Janji tentang Roh Kudus sudah digenapi. Ada satu janji yang belum tergenapi. Apa itu? Ada yang tahu? Ada satu janji yang belum tergenapi sampai saat ini. Kita lihat ayat ini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini berbicara tentang hari Tuhan. Ayat ini berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua nanti, saudara. Ini adalah janji yang belum tergenapi namun sudah dinubuatkan sejak Yesus terangkat ke surga. Waktu Yesus naik ke sorga, malaikat katakan gini, udah jangan melongo liatin Yesus terus, nanti dia akan datang seperti yang kamu lihat. Dengan cara seperti yang kamu lihat ketika dia terangkat. Itu sudah dinubuatkan dan sampai hari ini itu belum tergenapi. Tapi biarlah lewat peneguhan firman Tuhan hari ini. Bagaimana Allah 850 tahun sebelum Roh Kudus dicurahkan, dia sudah nyatakan akan mencurahkan Roh Kudus dan itu terjadi. Biarlah kita pun memandang tentang kedatangan Tuhan, itu bukan suatu hal yang cerita belaka, dongeng belaka, tetapi kita mau memandang bahwa ini adalah sebuah janji yang pada waktunya akan segera tergenapi. Yang menjadi perenungannya buat kita gini, kita perhatikan ayat ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kenapa Petrus katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya? Ini satu penegasan, saudara. Ini satu penegasan buat orang percaya yang mungkin bahkan sangat mungkin sudah meragukan janji kedatangan Tuhan karena datang-datang nepi kuiwari oge. Karena gak datang-datang sampai hari ini, akhirnya banyak orang yang berkata gini, oh Tuhan udah lupa sama janjinya. Oh Tuhan gak datang-datang sampai hari ini, percuma toh ternyata gue hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan gak datang-datang. Tentang akhir zaman banyak dikumandangkan, tapi Tuhan gak datang-datang, percumalah hidupku sesuai dengan firman Tuhan. Udah lebih baik aku hidup senang-senang untuk hari ini saja. Tetapi kembali hari ini kita diingatkan. Jika saudara hari ini sudah berpikir, udahlah yang penting aku hidup buat hari ini aja. Saya mau katakan, Yesus sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum dia datang dan itu digenapi. Roh Kudus ratusan tahun bahkan sebelum-sebelumnya juga sudah dinubuatkan dan itu tergenapi. Dan hari ini saudara, ada satu janji besar yang belum tergenapi, yaitu kedatangannya. Apa yang terjadi ketika Yesus datang? Malaikat datang kepada gembala, telah lahir juru selamat di kota Daud. Ingat? Apa respon gembala? Mereka bersuka cita. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Para murid bersuka cita. Seharusnya kedatangan Tuhan pun kita nantikan dengan penuh sukacita. Karena dari dua janji besar yang telah digenapi, semuanya penuh dengan sukacita. Biarlah hari ini kita gak jadi orang-orang yang takut ketika kita mendengar bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua. Di slide saya tuliskan. Saudara, mari kita nantikan kedatangannya dengan penuh sukacita. Dengan penuh antusias. Ya, karena itu akan menjadi hal yang terindah dalam hidup kita melebihi apapun. Kita nantikan yuk kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Kita nantikan kedatangan Tuhan dengan penuh antusias, yes. Seperti seorang anak yang begitu mengasihi bapaknya, tapi mereka terpisah oleh jarak. Seperti ketika adik saya di Amerika bersama keluarganya dia mau balik ke Indonesia, kita nantikan dengan sukacita. Ya, kita nantikan dengan sukacita. Di rumah dibersihin semuanya. Katanya bayi di Amerika itu katanya rentan nggak kuat sama debu, ya. Sedangkan bayi di Indonesia itu kan sangat kuat ya, strong gitu ya sama debu gitu ya. Wah, jadi kita bersihin semua, kita persiapin semua. Kita menanti kedatangannya dengan penuh sukacita. Kenapa kita nanti kedatangan dengan penuh sukacita? Karena kita mengasihi. Tapi apa kabar kalau yang kita nanti adalah, yang akan datang adalah orang yang kita benci. Kita ketakutan setengah mati, kita malas setengah mati, kita bete setengah mati. Tapi hari ini kita tahu yang akan datang adalah pribadi yang sangat mengasihi kita dengan sempurna. Yuk kita nantikan dia dengan penuh sukacita hari-hari ini. Amin.
Yang pertama kita bisa belajar bahwa Allah setia menggenapi janjinya dan atas satu janji yang belum tergenapi yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua. Mari kita nantikan dengan penuh sukacita. Poin yang kedua saudara yang hari ini kita bisa pelajari. Lewat pencurahan Roh Kudus, kasih Allah di balik hari raya Pentakosta. Di situ saya tuliskan. Allah yang memampukan manusia berdosa percaya kepada Yesus dan karyanya. Allah lah yang memampukan manusia berdosa untuk bisa percaya kepada Yesus dan karyanya. Saudara, kasih di balik kasih Allah, keindahan kasih Allah di balik hari raya pencurahan Roh Kudus, itu juga bicara tentang gini loh. Allah lah yang memberikan penolong bagi manusia untuk manusia bisa percaya kepada Yesus dan karyanya. Hari ini saudara ada di tempat ini, diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran agama yang lain, diperhadapkan dengan value-value yang lain. Saya harap Anda menjadi pengikut Kristus bukan karena dilahirkan sebagai orang Kristen. Tapi saya berdoa kita semua menjadi pengikut Kristus, itu semua berasal dari dalam hati kita yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk kita bisa percaya kepada Yesus dan karyanya yang gak pernah kita lihat. Manusia punya nature, dia sangat susah percaya kepada sesuatu yang gak pernah dia lihat. Kecenderungan hati manusia, mereka akan percaya terhadap sesuatu yang pernah mereka lihat. Ingat satu murid Yesus, dia gak percaya Yesus bangkit sebelum dia cucukkan jari ke tangan Yesus yang berlubang paku. Sebelum dia lihat, sebelum dia sentuh, baru dia mau percaya. Tapi hari ini, ada di sini yang pernah lihat Yesus? Ada di sini yang melihat Yesus disiksa? Selain dari film The Passion of the Christ yang kita tonton? Enggak ada. Tapi pertanyaannya dan perenungannya buat kita semua hari ini. Kenapa hari ini kita bisa percaya kepada Yesus? Kenapa hari ini kita bisa mendedikasikan untuk hidup, beribadah, untuk melayani, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kenapa? Saya mau katakan, itu bukan karena Anda dan saya hebat. Tapi itu semua karena pekerjaan Roh Kudus yang adalah Allah sendiri di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mungkin Anda punya track record yang buruk. Anda mungkin sudah terhilang, sudah jauh dari Yesus. Anda mungkin ada pernah di fase melupakan Yesus dan karyanya, bahkan merendahkan Yesus dan karyanya. Menganggap itu sebagai sesuatu yang begitu hina dan gak gitu penting. Bahkan gak penting. Bahkan Anda pernah mungkin di fase kehidupan Anda menertawakan apa yang Yesus lakukan. Tapi jika hari ini Anda kembali kepada Dia, jika hari ini Anda kembali terkagum kepada salibnya, saya mau katakan itu bukan Anda yang hebat, tapi karena Roh Kudus yang menolong Anda dan saya. Untuk saya boleh kembali, untuk kita boleh kembali melihat Yesus dan karyanya dengan sudut pandang yang begitu indah. Amin. Di sini kita bisa melihat. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Perhatikan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Wow! Ini satu kabar baik buat kita semua saudara. Kita bukan hanya diberi jalan untuk masuk menerima pengampunan Allah. Kita tidak hanya diberi peraturan-peraturan bagaimana kita harus hidup. Tapi kita diperlengkapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita yang memampukan kita percaya, memampukan kita hidup rela mengabdi kepada pribadi Yesus yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Itu semua karena merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupmu, di dalam hidupku, di dalam diri setiap orang percaya. Efesus 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Bahasa Indonesia masa kini firman Tuhan menuliskan gini. Kalian pun sudah menjadi umat Allah sewaktu kalian mendengar pesan Allah, yakni kabar baik yang memberi keselamatan kepadamu. Kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu roh yang dijanjikannya. Roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah
kepada umatnya. Ia memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah akan membebaskan umatnya. Terpujilah Allah karena keagungannya. Ini juga hal yang sangat luar biasa, saudara. Ternyata Roh Kudus itu menjadi jaminan. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu dialah yang akan terus menolong kita. Jatuh, menolong lagi, kita jatuh, dia tolong lagi untuk kita percaya. Ragu, ditolong kembali untuk percaya. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya kita bisa menerima pembebasan. Sampai pada akhirnya kita bisa menerima keselamatan kekal yang Yesus janjikan. Jadi hari ini siapa yang pernah merasa hidupnya ditinggalkan Tuhan? Siapa yang pernah merasa Tuhan tidak ada? Siapa yang merasa tidak dipedulikan sama Tuhan? Saya mau katakan, di balik kegelisahan kita, ketahuilah ada Roh Kudus di dalam kita yang memelihara kita. Kita jatuh, dia bekerja mengingatkan kita kembali untuk kita percaya. Kita menolak, dia tidak lelah mengingatkan kita kembali, membawa kita kembali untuk percaya kepada Yesus. Dan biarlah lewat perenungan ini, Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Wow, saudara, ayat ini ketika hari Jumat kemarin kita renungkan sama-sama ya. Apa yang terjadi, saudara? Di sini Paulus katakan gini, semua karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan kita memegahkan diri. Sebetulnya bicara gini. Di dalam keselamatan. Gak ada ruang bagi kita untuk kita membanggakan diri. Sedikit pun tidak ada. Karena saya tuliskan di sini. Allah yang memberi jalan. Allah lah yang memberi jalan untuk pengampunan dosa. Bapa yang mengutus Yesus untuk menjadi pengampunan dosa bagi kita. Yesus yang berkorban untuk mengampuni dosa kita. Gak sampai di situ. Allah jugalah yang memberikan kita jalan untuk kita bisa percaya. Amin. Kalau Allah hanya mengutus Yesus, Allah hanya memberikan Yesus dan Yesus berkorban tanpa Roh Kudus, maka sia-sialah pengorbanan Yesus. Kenapa? Karena kita tidak bisa mungkin percaya kepada Yesus tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi kalau hari ini kita bisa mengalami pengampunan dosa, kita bisa mengalami ketulusan kasih Allah yang begitu sempurna. Kita bisa mengalami karya Yesus yang begitu menyelamatkan Anda dan saya. Saya mau katakan, itu semua karena kasih karunia. Allah lah yang mengutus, Yesuslah yang berkorban, dan Roh Kuduslah yang memampukan Anda dan saya hari ini untuk kita bisa percaya. Jangan kita memegahkan diri ya. Ada orang yang katakan gini kan, aku diselamatkan karena aku punya keputusan untuk percaya kepada Yesus. Saya ulangi, aku diselamatkan karena aku berkeputusan untuk percaya kepada Yesus. Hati-hati dengan statement tersebut. Karena ketika kita katakan, aku diselamatkan karena aku berkeputusan untuk percaya kepada Yesus, tanpa kita sadari, kita merasa keputusan itu adalah kita yang buat. Kita merasa bahwa aku ambil bagian sedikit dalam keselamatanku. Tapi saya mau katakan pada sore hari ini, yes, kita mengambil keputusan. Tapi tahukah saudara, di balik keputusan kita ada Roh Kudus yang mengepung kita dengan kasih yang begitu sempurna, sehingga kita tidak bisa berkata tidak terhadap kasih Allah, dan kita katakan ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hari ini kalau kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda mungkin pernah ada di momen Anda diperhadapkan harus mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan, itu bukan semata-mata karena keputusanmu,
Tapi di balik keputusanmu, sebelum engkau membuat keputusan, ada pribadi Roh Kudus yang adalah Allah sendiri yang menggerakkan, yang menjamah hatimu, yang melawat hatimu untuk engkau mau berkata ya terhadap pengorbanan Yesus. Itulah yang terjadi, yang seringkali kita tidak sadari. Maka hari ini saya mau katakan, jangan kita memegahkan diri. Yang pertama, kita sama-sama belajar bagaimana bukti kasih Allah, keindahan kasih Kristus, keindahan kasih Allah itu dinyatakan dia menggenapi janjinya. Dan yang kedua, kita belajar sama-sama bahwa kita bisa percaya hari ini itu semua karena Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir, poin terakhir dalam pembahasan kita hari ini. Lewat hari raya Pentakosta, lewat hari raya pencurahan Roh Kudus, kita bisa belajar sama-sama saudara. Bahwa Allah tidak membiarkan, katakan membiarkan. Allah tidak membiarkan umat kepunyaannya menghadapi kehidupan tanpa pendampingan dan intervensinya. Saya ulangi, lewat pencurahan Roh Kudus, kita sama-sama melihat bahwa Tuhan kita tidak membiarkan kita berjalan tanpa pendampingan dan tanpa intervensinya, tanpa campur tangannya, tanpa kedaulatannya yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Seringkali kita ragu, ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, kita mulai ragu. Ketika kita jatuh dan kita mau kembali kepada Dia, kita ragu, mau gak sih Dia terima saya lagi? Tapi di balik hari raya Pentakosta kita bisa melihat dan kita akan diteguhkan. Bagaimana Allah tidak pernah berhenti mendampingi dan turut campur bekerja di dalam kehidupan kita. Satu ayat yang indah. Yohanes 17 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara, ini adalah doa Tuhan Yesus. Sebelum dia ditangkap, satu kesempatan Yesus berdoa. Apa yang Yesus doakan? Yesus berdoa, bukan supaya orang percaya ini diangkat dari dunia, karena dunia begitu jahat. Tapi Yesus mendoakan Anda dan saya, supaya kita terlindungi. Supaya kita mengalami perlindungan daripada yang jahat. Anda didoakan oleh Yesus. Yesus tidak meninggalkan Anda. Yesus tidak meninggalkan saya. Bahkan ketika kita merasa tidak ada orang yang peduli terhadap kita. Tidak ada orang yang mau mendoakan kita. Tidak ada orang yang tanya kabar kita. Yesus yang paling tahu keberadaan kita. Dia mendoakan kita. Jangan kecil hati. Kalau gak ada orang yang mau mendoakan. Jangan kecil hati. Kalau tidak ditumpang tangan. Karena Sang Penebus tidak pernah bosan mendoakan perjalanan kehidupan kita. Dan Dia tidak hanya mendoakan perjalanan kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus tidak hanya mendoakan perjalanan kerohanian kita. Tapi Yesus pun mengutus, Dia meminta kepada Bapa supaya ada seorang parakletos, supaya ada seorang penolong, pendamping yang setia, berhikmat, penuh kasih, punya kuasa di dalam kehidupan kita. Supaya Ia menyertai kita selama-lamanya.
Jadi hari ini saudara, ketahuilah, ketika tidak ada yang mengerti kondisimu, ada pribadi Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Ketika mungkin kau merasa hari ini engkau berjalan sendirian, semakin hari nampaknya semakin terpuruk. Tapi lewat firman Tuhan hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa tidak mungkin Dia meninggalkan kita. Dan di hari raya pencurahan Roh Kudus ini kita memperingati bahwa pribadi Allah dalam Roh Kudus sudah ditempatkan di dalam dirimu dan di dalam diriku. Dia menjadi sahabat terdekat. Dia menjadi kekasih terdekat. Dia menjadi kekasih dan sahabat yang paling setia menyertai kehidupan kita. Saya undang pemain musik. Lebih jelas kita akan bahas ini. Apa yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita. Di tengah kegelisahan kita, di tengah keraguan kita. Di tengah kebimbangan kita, apa yang Roh Kudus kerjakan. Yang pertama, Dia menghibur kita. Saudara, dunia ini menyediakan banyak hal yang indah. Dunia ini menawarkan banyak hal yang indah bagi kita. Yang kita rasa itu bisa menjadi tempat penghiburan bagi kita. Saya rasa kita semua di sini punya track record. Track record di mana kita menjadikan sesuatu yang dari dunia ini sebagai tempat penghiburan kita. Hobi kita jadikan tempat penghiburan kita. Apa? Teman-teman kita, komunitas kita menjadi tempat penghiburan kita ketika kita susah. Tapi yuk jujur, apa yang kita rasakan? Ketika kita menjadikan mereka atau hal itu sebagai tempat penghiburan, tidak jarang kita menjadi kecewa. Tidak jarang kita menjadi tawar hati. Tidak jarang kita malah menemukan kelelahan. Karena di tempat itu kita berusaha untuk kita bisa diterima. Tapi hari ini saudara, ada seorang penghibur yang sejati. Dia gak jauh. Tapi dia ada di dalam diri kita. Dan bagaimana caranya dia menghibur kita? Yohanes 14 ayat yang ke-26 firman Tuhan katakan gini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur yaitu Roh Kudus. Bagaimana caranya menghibur kita? Bukan dia datang lalu dia joget-joget di depan kita, enggak. Bagaimana caranya Roh Kudus menghibur kita? Bukan dia memberikan apa yang kita minta, enggak. Tapi yang dia lakukan untuk menghibur Anda dan saya adalah gimana caranya? Dengan cara mengajarkan, mengingatkan kita akan Injil. Akan karya Kristus yang begitu sempurna. Yang telah Allah nyatakan bagi kita. Roh Kudus menghibur kita lewat karya Yesus yang begitu indah dan sempurna. Saudara, dalam ibadah Pentakosta, perayaan Pentakosta tadi pagi, ada seorang pengkhotbah berlatar belakang pengusaha yang sangat luar biasa. Khotbahnya sangat simpel, ayatnya tidak banyak seperti hari ini, sore ini. Khotbahnya simpel sekali. Tapi dia saksikan. Dia dulu punya keterikatan main judi. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk dia berhenti main judi karena dia sadar sudah menyakiti anak, istri, keluarga, dan tentunya Tuhan. Dia memutuskan untuk putus dengan yang namanya judi. Satu kali di hari Lebaran, ada teman-temannya datang ke rumahnya, dia ketok pintu, ajak main judi lagi. Bapak ini katakan, enggak, sorry, saya udah berhenti. Lalu teman-temannya katakan gini, kamu yang ngajarin saya kok kamu yang berhenti duluan, kata teman-temannya. Dan dia tetap berkeputusan, aku enggak main judi lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masuk kamar. Waktu dia masuk kamar Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia gelisah.
Dia gelisah, dia galau, sampai dia berpikir gini, aduh salah ya aku bertobat. Aku jadi ditinggalin teman-teman. Aduh jika kagancangan nih orang bertobat. Kuduna lamun aya babaturan hiji dua nu bertobat, karek orang bertobat. Supaya apa? Supaya aku gak sendirian di dalam pertobatan. Oke? Ketika dia sedang dalam galau seperti itu, tiba-tiba ada saudaranya datang. Saudaranya datang bawa satu buku nyanyian, kumpulan lagu-lagu bersama chord-chord gitar. Dikasih, kunaon galau gelisah. Geus ieu nyanyi menyembah Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Lagi nyanyi, lagi main gitar, orang petobat baru. Depannya apal, belakangnya enggak. Betul ya? Belakangnya apal, depannya enggak. Aduh jadi enggak puguh kata dia, nyanyi itu jadi enggak puguh. Mau main gitar mau kusuk tuh jadi nyengsirikeun diri sorangan. Hareupna apal tukangna henteu, tukangna apal hareupna henteu. Sampai satu titik. Ini pelajaran buat kita orang tua. Ada satu lagu pendek. Dan cuman lagu itu yang dia apal dari awal sampai akhir. Lagunya gini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Itu kan lagunya dari awal sampai akhir cuma situ kan, selesai kan? Dan berulang lagi. Dari ratusan judul lagu, cuman itu yang dia tahu. Akhirnya dia cuma nyanyiin lagu itu. Kenapa dia bisa tahu lagu itu? Karena waktu dia sekolah minggu, waktu dia kecil, beberapa kali orang tuanya ajak dia ke gereja dan ada lagu itu. Usianya sudah generasi berincu. Udah berincu ini Bapak. Tapi di usia tua itu, ternyata apa yang dia dengar waktu dia kecil, waktu dia SD. Itu menjadi sesuatu yang Roh Kudus pakai untuk mengingatkan Bapak ini. Yuk pandang Yesus yuk. Apa yang terjadi? Ketika dia nyanyikan lagu itu, ada sebuah kekuatan yang baru. Ada sebuah penghiburan, ada sebuah sukacita. Sekalipun dia rasa teman-temannya ninggalin dia. Kembali, itulah yang Roh Kudus kerjakan untuk menghibur kita. Dengan mengingatkan kita akan pribadi Yesus yang begitu sempurna mengasihi kita. Yang kedua, apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Roh Kudus mendorong kita, saudara. Roh Kudus mendorong kita, Roh Kudus memotivasi kita, Roh Kudus menggerakkan kita untuk apa? Untuk kita bersaksi. Si Bapak ini, saya nggak tahu kelanjutannya gimana, tapi saya percaya kepada teman-teman yang datang, Bapak ini akan bersaksi. Siapa yang menjadi tempat penghiburan dia setelah judi dia tinggalkan? Yesus. Siapa yang merubah hidupnya setelah dia meninggalkan judi? Yesus. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 firman Tuhan berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia apa? Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Wow, secara fisik hari ini kita gak bersama-sama dengan Yesus. Tapi bukankah kita terus diingatkan bagaimana kasih Yesus melingkupi kehidupan kita? Saya kembali mau ingatkan. Berhenti meratapi kursi-kursi kosong yang ada di gereja kita. Ratapilah orang-orang di luar gereja kita yang belum masuk ke tempat ini. Supaya di luar gereja sekalipun mereka bisa tetap merasakan kasih Kristus. Caranya gimana? Caranya gimana? Bagaimana mereka bisa berseru kepada dia jika tidak ada yang memberitakan tentang dia? Anda dan saya diutus untuk menjadi saksi Kristus di luar tembok gereja. Ada teman seranjangmu yang mungkin belum mengenal Yesus.
Ada teman serumahmu yang mungkin belum mengenal Yesus. Ada teman sekantor yang mungkin belum mengenal Yesus. Ada teman-teman di sosial mediamu yang mungkin belum mengenal Yesus. Mulai dari sosial media, yuk mulai hari ini kita perhatikan apa yang kita posting. Postinglah hal-hal yang membangun, postinglah perkataan-perkataan yang membawa orang percaya kepada Kristus. Karena itu yang menjadi tugas kita. Roh Kudus menghibur lewat kebenaran. Ketika menghibur, ada sukacita yang luar biasa. Dan lewat sukacita itu kita didorong untuk kita bersaksi. Dan yang menarik, kesaksian seringkali lebih efektif ketika kita ada di dalam kesukaran. Jadi hari ini, jika Anda merasa Anda sedang ditinggalkan oleh orang-orang terdekatmu, Anda merasa tidak ada seorang pun yang mengerti kondisimu, saya mau katakan itu adalah kesempatan terbaik untuk Anda bersaksi. Ada satu pendeta, Bapak Pendeta Dwi Waspodo. Dia menginjil satu keluarga pengusaha, susah sekali ini keluarga untuk bertobat, keras. Dan bagaimana akhirnya keluarga ini bisa bertobat? Lewat kejadian, Bapak Dwi Waspodo mau pelayanan, dia keluar dari pintu mobil mau ke Alfamart, dihajar dari belakang, terbang dia. Tulang belakangnya ini patah menjadi 13 bagian. Dia masuk rumah sakit, orang ini mendengar Bapak Dwi Waspodo mengalami musibah. Orang ini datang. Ketika orang ini datang ke rumah sakit, justru disitulah titik orang ini percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena lihat Bapak Dwi Waspodo terbaring. Mau pelayanan tapi mengalami kecelakaan, tapi kok tetap bersaksi tentang Yesus. Mau pelayanan tapi mengalami kecelakaan, tapi kok tetap sukacita. Itu yang Roh Kudus kerjakan. Hari ini Anda sedang di dalam masa sulit, ingat Tuhan tidak meninggalkan. Dan ini adalah momen terbaik untuk Anda bersaksi tentang Yesus. Dan yang paling terakhir, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia menyadarkan kita, dia menginsafkan kita. Dia mengarahkan kita untuk kita menghidupi kebenaran. Saya katakan, saya ulangi. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Dia menyadarkan kita, dia menginsafkan kita. Dan dia mengarahkan fokus hidup kita. Dan dia memampukan kita untuk kita menghidupi kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa? Hal-hal yang akan datang. Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memampukan kita hidup setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan saya mau ingatkan, jika hari ini kita bisa taat, jangan sombong ya. Jangan sampai kita merendahkan orang yang gak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Jangan merasa Anda lebih rohani dari orang yang gak bisa melakukan ketaatan seperti yang Anda lakukan. Karena apa? Karena ketaatan itu pun merupakan pekerjaan Roh Kudus dalam dirimu dan di dalam diriku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kembali Engkau menyingkapkan tentang keindahan kasih-Mu di balik Hari Raya Pentakosta. Kami bersyukur karena kami kembali diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, menepati janjinya. Dan kami mau menantikan kedatangan-Mu yang kedua dengan penuh sukacita dan antusias. Hari ini kami juga tahu bahwa kalau kami bisa percaya kepada Yesus, itu semua karena Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memampukan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biar Roh Kudus terus teguhkan iman kami. Terus ingatkan kami akan keindahan salib Kristus yang telah nyata memulihkan hidup kami. Dan hari ini kami belajar bagaimana Roh Kudus itu bekerja dengan begitu dahsyat. Intervensi-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Jika sebentar
Sebelum kami pulang, kami memberi persembahan. Perbaharui hati kami. Kami mau memberi bukan untuk diberkati, tapi karena kami sudah menyadari betapa besar berkat pengorbanan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami berdoa untuk anak Joska yang dalam kelemahan tubuh. Bersama dengan orang tua mereka, kuatkan keluarga ini Tuhan. Topang. Kami percaya ada Roh Kudus juga di dalam hati mereka bertiga. Yang terus menghiburkan mereka, yang terus membangkitkan pengharapan mereka. Juga untuk Bapak Pembina kami, terus Tuhan proses pemulihan, terus Tuhan kerjakan, topang. Biar Bapak Gembala boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Dan setiap kami mungkin ada yang bergumul dengan sakit penyakit, apapun pergumulan permasalahan kami. Roh Kudus tolong kami untuk tetap berharap kepada Yesus sebagai satu-satunya sumber pengharapan kami. Dan sebelum kami menerima berkat-Mu, kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, rencana Tuhan, apa yang terbaik di mata Tuhan, tergenapi di tengah bangsa dan negara kami. Urapi setiap pemimpin kami dalam pengambilan keputusan. Biarlah apa yang menjadi rencana agenda-Mu boleh terlaksana di tengah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk komunitas kami Jerusalem Community Church. Terus pakai komunitas ini untuk menyuarakan Injil, menceritakan tentang kasih-Mu, sehingga lebih banyak lagi Tuhan orang yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kami diubahkan. Kami punya kekuatan, kemampuan, kerelaan untuk melakukan firman dan bersaksi buat orang-orang di sekitar kami. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri untuk kita terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela dikuatkan, dimampukan dengan sukacita menjadi pelaku firman ada dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Memberkati pekerjaan, memberkati perekonomian, memberkati studi, pergaulan, masa depan, kesehatan. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, pelayanan kami. Ajar kami untuk melakukan dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.